Nah itu kayaknya kebetulan aja. Nek saya sebenarnya mau jadi apa saya itu nggak penting. Gimana caranya kita bisa bermanfaat untuk orang lain, bisa membahagiakan orang-orang di sekitar kita. Itu aja. Merubah mindset yang sudah ada. Yang kedua, menyatukan beberapa pendapat atau gagasan orang. Misi mereka itu sama, cuman kan kadang orang dari masing-masing itu punya pemikiran-pemikiran yang berbeda. Nah itu gimana kita cara menyatukannya, itu yang cukup menantang. Mestinya banyak kayak gitu, tapi kita harus memang sabar karena merubah mindset orang itu membutuhkan waktu yang lama dan itu butuh proses. Tapi kalau aku punya keyakinan kalau kita terus sabar, terus kita menggunakan cara-cara yang halus juga, ini untuk merubah ke sesuatu yang baik. Namun ya perlu proses. Dan ya aku yakin pasti nanti tetap berhasil, tapi butuh proses. Gitu. Ya betul sekali memang. Dan kebanyakan atau bahkan ya 90% itu petani pasti bilang sama anaknya, besok kamu jangan jadi kayak bapak, kayak ibu. Nah, padahal kalau nanti itu sudah benar-benar terjadi, mau makan apa kita? Jadi memang kita punya cita-cita. Kalau sekarang dibayangin aja, kalau ke sawah itu panas, terus mulai dari tanam sampai ke panen itu membutuhkan ekstra tenaga, dan itu tidak setiap orang kalau nggak biasa di sawah itu ya pasti pingsan gitu. Nah kalau dengan mekanisasi pertanian itu pasti nanti pertanian jadi lebih mudah, terus hasilnya juga maksimal. Sejak rekrutmen awal itu sudah tak tekankan, kalau kita kerja di BUMDes, selain kita pengen memang penghasilan untuk diri kita dan keluarga, itu kita bisa dapat bonus, kita tambah amal karena kita membangun desa kita sendiri. Kalau untuk menjaga kekompakan itu kalau di BUMDes semuanya, di semua unit itu, jadi mereka memang ada porsinya masing-masing. Ada yang sebagai teller, ada yang sebagai koki, ada yang sebagai marketing. Tapi ada saatnya itu ada yang membutuhkan, itu ya harus selalu tolong menolong. Jadi aku cuma keamanan saja. Jadi tugasku keamanan, nggak kayak gitu. Keamanan di sini itu setiap hari tak gilir ada yang di dapur bantuin cuci piring. Kayak gitu. Jadi aku pun saat tidak punya kerjaan, aku juga membantu apapun pekerjaan yang harus dibantu. Aku pernah cuci piring, aku pernah bantuin goreng-goreng, ataupun kalau di unit perdagangan itu ngarungi sekam, kadang juga nyetir untuk nganter-nganter barang, kayak gitu juga tak lakuin. Jadi memang saat kita kerja itu nggak ada hierarki jabatan, itu nggak ada. Jadi semuanya sama. Memang ada hierarki, tapi pas kerja ya kerja bareng. Tapi malah kayak keluarga kayak gitu. Pernah. Yang di sini, yang di resto itu pernah di bulan Februari. Jadi awal buka itu kan Desember. Alhamdulillah itu omsetnya sudah 100 juta lebih. Terus Januari kan ada event tahun baru, itu udah lumayan. Tapi ternyata di pertengahan Januari ada PPKM, pembatasan itu. Langsung semua bookingan itu dibatalkan. Karena ya semuanya takut, ya memang lah ya, COVID itu ada ya. Jadi memang terimbas sekali. Waktu bulan Februari itu sama sekali tidak ada reservasi, itu sedikit sekali, hanya perseorangan saja. Jadi saya secara open dengan teman-teman pas briefing itu, kita pendapatannya sekian, kita pengeluarannya sekian, terus kita sementara harus mengeluarkan gaji. Memang harus karyawan itu harus sejahtera, tapi di samping itu karena kita sudah dimodali desa, bagaimanapun caranya kita dapat untung untuk desa. Jadi harus ada keuntungan desa meskipun kecil, tapi juga harus ada kesejahteraan karyawan. Jadi karyawan tahu seandainya
kita nggak dapat banyak, mereka gajinya dipotong, itu mereka tahu, oh iya karena seperti ini. Ya kalau usaha itu pasti ada rule-nya, tapi gimana caranya kita tetap survive di saat apa ya, di saat apapun itu kita harus survive. Nggak bisa kalau pandemi kita jadikan alasan, oh ini kita nggak bisa untung nih, nanti tinggal ke desa bilangnya ini karena pandemi. Nggak bisa seperti itu.